Halo guys, bertemu lagi dengan saya Ricky Vlogger. Lihat sampai habis ya guys, biar kagak salah paham. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys. Oke? 3, 2, 1, let's go! Di segmen kali ini saya ingin mereview sebuah barang lagi. Pasti teman-teman penasaran kan, barang apa yang ingin saya review? Ini dia. Loh, kok pisang? Ilmu saya gak sampai di sini. Sabar ya, buat teman-teman. Kali ini pasti berhasil. Kita keluarkan jurus Naruto dulu. Ya, ini dia. Loh, kok salah lagi? Kali ini yang keluar rupanya bumbu. Kayaknya jurusnya harus lebih fokus ya. Teman-teman jangan kecewa. Mungkin yang ketiga kali pasti bisa. Karena setiap manusia itu harus punya kesempatan 3 kali. Sekali lagi. Ini dia yang mau saya review. Nah, ini dia. Kali ini saya mau nge-review sebuah alat buat ngevlog. Ya, buat teman-teman yang udah tahu, Pak, ini namanya alat steady laser. Biasanya alat ini digunakan untuk ngevlog di lapangan supaya gambarnya itu tidak ada getaran atau goncangan. Dengan alat ini kita bisa mengambil gambar lebih bagus. Oke, yang pertama kita lihat poin-poin yang ada di luar kotak ini. Setelah itu baru kita unboxing. Yang pertama akan saya tunjukkan nama brandnya ya. Nama brandnya Steady Mobile BK1. Terus di sisi bagian sampingnya cuma ada bacakan Sek Connect. Berarti ini ada Bluetoothnya kalau udah berbau-bau koneksi. Terus di bagian belakangnya di sini ada keterangan. Pertama ada mereknya, yaitu seperti ini, Steady Mobile BK1. Di bagian bawahnya hanya tertulis nama brand juga di atas. Oke, selanjutnya langsung kita buka aja. Oke, kali ini saya juga butuh pisau. Buat teman-teman bantu doa ya. Pisaunya. Ya. Nah, kali ini sekali aja bisa. Oke, pisunya pun ini kayaknya pisau dapur emak-emak ini. Tapi ya udahlah, adanya ini. Oke, kita unboxing aja sekarang. Kita lihat apa aja yang ada di dalam kotak alat stabilizer ini. Aduh. Agak kesusahan saya cara membukanya. Maklum, baru kali ini saya memegang alat ini. Iya. Masih ada segelnya ternyata. Oke, udah terbuka, rupanya bukanya dari atas guys. Norak bisa ya. Oke, ini dia. Dan di dalam kotaknya udah kosong ya kan. Jadi ini nggak kita perlukan, kita taruh aja. Dan ya, di bagian dalamnya ada kotak lagi seperti tas ya. Tas ini yang digunakan saat kita berpergian. Jadi jika tas ini ditaruh dalam ransel, jadi saat ada goncangan itu barangnya nggak akan rusak. Dan packingnya bagus sekali. Oke, kita unboxing sekarang. Pisunya ini kayaknya rusak pemandangan, kita simpan aja. Oke, di bagian atas seperti ini ya packingannya ya, rapi bukan? Di sini terdapat buku panduan biasanya ya, buku panduan tentang alat stabilizernya. Oke,
Oke, mungkin ini nanti akan saya bahas saat review. Oke, buku panduan, dan ini permen kurasa. Dan ini alat chargernya ya, cuman hanya dapat kabelnya aja, kepala chargernya nggak ada. Dan ini di bagian bawahnya saat didongkrakkan seperti ini ya. Oke. Dan ini dia alatnya. Seperti ini. Kecil, simple, mungil. Ini setelah saya buka semua, dan ini yang saya dapat dari alat stabilizer mobile BK1. Di dalam kotaknya hanya ada alat stabilizernya dan alat chargernya nih ya, tapi sayang hanya dapat kabelnya aja. Kepala chargernya mungkin kebetulan ini bisa dimasukkan dari kepala charger handphone ya, jadi lebih praktis, ataupun ke power bank. Dan ini adalah bagian bawah gimbal ini. Contohnya saya ambil contoh seperti ini, dipasang di bagian bawah, dan agar alat stabilizer ini bisa dapat berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Oke. Dan dalam tasnya udah kosong. Karena sudah kosong, kita tutup aja ya kan. Brand ini niat banget, karena dari segi packingnya aja udah rapi banget. Tapi agak disayangkan di bagian sekat-sekatnya ini menurut saya kurang keras saja, kurang solid gitu. Jadi apabila ditaruh dalam tas saat kita berpergian, ketika ini ketimpa sama benda lain, ya saya tidak menyarankan kalau barang ini akan aman. Mungkin ya akan rusak karena tasnya tidak terlalu kuat gitu ya, bagian sekat-sekatnya ini. Jadi karena sudah diperlukan semua, ini kita tutup aja, saya taruh di samping sini, dan ini kabelnya tidak perlu lagi. Sekarang kita bahas di bagian gimbalnya aja ya. Ini kita tutupkan saja. Di bagian gimbalnya terdapat di bawah sini ada lubang mounting ya, biasanya disebut. Lubang mounting ini pasangannya adalah ini, dongkrak ya saya nyebutnya, agar gimbal ini dapat berdiri saat kita sedang ingin ngambil video sendiri gitu. Seperti ini. Kalau gini kan diletakkan dia bisa berdiri, tapi ketika kita letakkan handphone di sini, ini bakalan jatuh ataupun tumbang. Yang ada rusak. Jadi inilah dongkrak ini harus dipasang di bagian lubang lubang mounting di sini ya. Nih saya contohkan, kita pasang aja gini ya kan. Ya kalau memang nggak kita gunakan ya kita lepas aja gitu. Dan seperti ini. Dan bukanya gampang kok. Oke, kita letakkan seperti ini gambarnya. Oke, kita tutup lagi, dan di bagian depannya sini ini seperti karet gitu ya. Ada karet-karetnya, dan saat dipegang gini terasa solid aja. Menurut saya gimbal ini kecil, tapi bahannya terdiri dari, di bagian sini ini seperti aluminium ya, tapi di bagian sini plastik. Ya tidak begitu kuat sih dari segi bahan, tapi di bagian sininya ini aluminium kayaknya. Dan di depan sini terdapat ada seperti analog. Ada 3 tombol ya. Ini tombol power, ini tombol pengaturan, dan ini tombol zoom atau apa gitu. Dan di samping sini terdapat lubang mounting. Mungkin lubang mounting ini bisa diletakkan seperti alat sebagai dongkrak ataupun pegangan yang lainnya. Mungkin itu dijual terpisah ya, karena di dalam kotaknya tidak ada. Mungkin
fungsi dan tombol yang ada di sini akan saya bahas di lain video. Lebih tepatnya saat saya mereview tripod ini. Karena segmen kali ini hanya mengunboxing aja. Dan di bagian sini ini bisa dipanjangkan dan dipendekkan. Buat teman-teman kelihatan tidak? Di bagian sini ini ada seperti mounting juga, dan ini jika dikendorkan ini bisa dipendekkan seperti ini. Tapi hanya sekian sensi aja ya. Menurut saya kurang lebih 2 sensi gitu lah. Dan bisa dipendekkan, bisa dipanjangkan, tergantung kebutuhan teman-teman. Ini akan saya kencangkan lagi, saya panjangkan aja. Dan di sini tempat handphone diletakkan. Oke, menurut saya poin-poinnya sudah saya sebutkan semua. Dari segi bahan ini seperti aluminium, dan di bagian sininya ada juga bercampur dengan plastik. Tapi ya plastiknya bukan kaleng-kaleng ya. Dan di bagian pegangannya ini terdapat seperti karet, jadi saat dipegang itu terasa ngegrip aja gitu. Oh ya, satu lagi, di samping sini terdapat lubang charger dan lubang USB. Lubang USB ini fungsinya untuk apa saya pun kurang tahu. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Oke, karena semua poinnya udah saya sebutkan, kita coba aja kita letakkan handphone. Seperti apakah ketika stabilizer ini dipasangin handphone. Tapi saya tidak tahu ya, ini ada baterainya atau tidak. Saya butuh handphone kali ini. Kita gunakan magic lagi. Kebetulan handphonenya kali ini yang saya gunakan adalah Android. Kita lihat ya seperti apa gambarannya ketika diletakkan handphone. It's later. Oke, udah terpasang seperti ini. Sekarang kita nyalakan aja. Oke, dan sudah nyala. Seperti inilah penampakannya ketika dipasangkan sebuah smartphone. Dan joystick ini akan kita coba apakah berfungsi dengan baik. Ini akan saya gerak-gerakkan, apakah di sini ikut gerak atau tidak. Kalau tidak gerak berarti ya sama aja bohong ya kan. Oke, pertama akan kita coba, tapi di sini saya akan mencoba sedikit aja karena saya belum banyak tahu tentang gimbal ini. Mungkin di lain video kita coba selengkapnya. Oke, ini pertama ingin saya tekan ke atas ya, joysticknya mana yang bergerak. Oh, ternyata di bagian sini yang bergerak. Dia memutar ke bawah, dan jika joysticknya disorong ke bawah, dan dia akan berputar kembali. Dan ini akan saya coba joysticknya saya sorong ke kanan ataupun ke kiri, mana yang bergerak. Oke, jika joysticknya disorong ke kiri, maka di bagian sini yang bergerak ya. Di bagian sini dia berputar ke arah sesuai joysticknya saya tekan. Dan ini akan saya tekan arah sebaliknya. Nah, dan dia akan berputar searah baliknya. Jika joysticknya ditekan ke atas, saya ulangi sekali lagi. Dan di bagian sini yang bergerak. Jadi jika ditekan ke atas, HP ini akan berputar ke bawah. Dan jika joysticknya ditekan ke bawah, dia kebalik arah putarnya ya. Dan di bagian HP ini akan berputar ke atas. Dan di bagian atas ini terletak lubang mounting teman-teman. Mungkin fungsi mounting ini apa sebagai GoPro ya. Karena kalau kamera kayaknya nggak mungkin, karena kamera itu kan berat. Jadi nggak mungkin akan bisa menopang stabilizer ini. Mungkin GoPro kan ada juga alat mountingnya, mungkin dipasang di sini. Dan ya seperti yang kita bayangkan, mungkin GoPro pun bisa masuk karena ada lubang mounting di sini. Tapi di keterangan kotaknya tidak ada keterangan GoPro ya. Jadi mungkin hanya smartphone aja. Oke, joysticknya bekerja dengan baik, dan yang terutama kecil, simple, dan jika dibawa bepergian tidak terlalu merepotkan gitu menurut saya. Oke, mungkin review tentang gimbal mobil BK1 ini sampai di sini aja. Buat teman-teman, jika suka dengan video saya, jangan lupa tekan like dan komen,
Yang terpenting adalah tekan tombol subscribe yang ada di pojok kiri teman-teman. Saya mohon bantuannya buat share juga video ini agar channel saya berkembang. Oke, see you next video. Sampai berjumpa lagi dengan saya Ricky Vlogger. Bye bye.